Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik untuk jasmani kita maupun untuk rohani kita, sehingga di kesempatan siang yang berbahagia ini bersama-sama kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dicatat sebagai amal soleh kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah al-istiqamatu ala ta'atillah. Hendaknya kita berusaha untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa berusaha berada di atas jalan yang lurus, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak belok ke kiri ataupun belok ke kanan, menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan, keluar dari sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, fastaqim kama umirta. Berlakulah istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ini menunjukkan betapapun kita berusaha untuk istiqamah, pasti di sana akan ada kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian di dalam usaha kita. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka iringilah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata kepada beliau, "Kulli ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada saya di dalam agama Islam suatu perkataan yang saya tidak akan bertanya setelah itu kepada seorang pun selain dirimu. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini menegaskan kepada kita semua pentingnya kita semua untuk berlaku istiqamah
di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi, di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menetapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah adalah luzumun lihadyillah. Seseorang menetapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala wa sabatun ala dinillah, dan berusaha untuk teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan juga berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang istiqamah ini orientasinya di dalam kehidupan ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat. Orientasinya, fokusnya bukan berkaitan dengan urusan dunia. Orientasinya adalah bagaimana dia bisa bahagia di kampung akhirat. Sehingga di dalam kehidupan dia berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan dia di kampung akhirat dengan berusaha senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, orang tersebut akan menjadi hamba yang bahagia baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk menggapai masalah ini. Kita harus melatih diri kita dan juga berusaha untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkan hidup kita berlalu begitu saja tanpa ada usaha dan tanpa ada kesungguhan untuk bisa istiqomah di atas agama Allah, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kamu untuk menggapai apa yang bermanfaat untuk dirimu. Bermanfaat baik untuk urusan dunianya dan juga bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Jangan lupa wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun kuatnya kamu, ya kamu adalah seorang hamba penuh dengan kekurangan, banyak kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirimu. Maka ketika seorang hamba berusaha untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada dirinya sendiri. Jangan mengandalkan kehebatan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Betapapun kuatnya dia adalah seorang hamba yang lemah, penuh dengan kekurangan. Maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita, wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki dua pilar yang sangat penting. Memiliki dua pilar yang apabila seseorang ingin bisa istiqamah di atas agama Allah, ingin bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada dua pilar ini. Apa dua pilar tersebut? Yang pertama adalah istiqamatul qalbi, yang kedua adalah istiqamatul lisan. Yang pertama hatinya harus istiqamah terlebih dahulu, yang kedua adalah lisannya. Tanpa dua perkara ini ada pada diri seseorang, maka akan sulit seseorang untuk bisa istiqamah, atau mustahil seseorang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya tidak istiqamah, ketika lisannya tidak istiqamah. Maka dengarkanlah apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, yang artinya tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba. Keimanan mencakup di dalamnya amalul jawarih, karena al-iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan juga amalul jawarih, amal anggota badan. Keimanan seseorang tidak akan bisa istiqomah hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya istiqomah. Maka apabila seseorang ingin bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, pertama kali hatinya dibenahi, hatinya diluruskan, hatinya diajak untuk istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hati seseorang tidak akan bisa istiqomah hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lisannya istiqomah. Sehingga ini dua pilar, dua rukun yang sangat penting yang hendaknya kita perhatikan apabila kita ingin istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomatul qalbi wa istiqomatul lisan. Hatinya diajak untuk lurus, hatinya diajak untuk istiqomah, dan juga lisannya diajak untuk istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha untuk istiqomah berkaitan dengan hati kita? Tentunya masalah batin, masalah keimanan, ini kita berusaha untuk mengokohkan keimanan yang ada dalam hati kita. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada hari akhir, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keimanan. Kita berusaha untuk meluruskan keyakinan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini perkara-perkara tersebut, dengan berusaha meluruskan, mengokohkan keimanan yang ada dalam hati kita, dan juga berusaha untuk menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan juga membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan hati kita untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah. Hatinya diluruskan, hatinya diajak untuk istiqamah. Insya Allah ketika hati seseorang bisa istiqamah, keimanannya dikokohkan, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga kuat, cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jawarihnya akan mengikuti hatinya, anggota badannya akan mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Sehingga dijelaskan dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu bagus, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut bagus. Dan apabila segumpal darah itu rusak, jelek, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut jelek. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Ini hati memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan anggota badan kita, berkaitan dengan jawarih kita. Anggota badan kita, jawarih kita enggak akan bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala apabila hati kita rusak, apabila hati kita jelek, hati kita rusak, hati kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati itu bisa istiqomah, hatinya bagus, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota badan yang lainnya akan mengikuti apa yang ada pada hatinya. Ya, tangannya akan istiqomah, kakinya akan istiqomah, dan seluruh anggota badannya akan mengikuti apa yang ada pada isi hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang pertama berkaitan tentang masalah istiqamah adalah istiqamatul qalbi, yaitu istiqamah hati seseorang supaya diajak untuk bisa istiqamah, supaya anggota badannya juga bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan kepada kita semua supaya kita perhatian dengan hati kita. Kita sering menengok dengan hati kita, berkaitan dengan hati kita. Bagaimana keberadaan hati kita? Sudahkah hati kita menjadi hati yang cinta kepada Allah? Hati yang takut kepada Allah, hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan sudah kokoh yang ada di dalam hati kita. Seandainya kita belum merasakan hal-hal seperti itu, maka kita berupaya untuk memperbaiki hati kita, untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dan juga penyakit-penyakit yang menyebabkan hati kita tidak istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, orang yang berusaha untuk mensucikan hati, membersihkan jiwa. Orangnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keberuntungan karena dengan bersihnya hati, sucinya jiwa akan mendorong dirinya untuk berlaku istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilar yang kedua adalah istiqamatul lisan. Lisannya juga diajak untuk istiqamah. Lisannya digunakan di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan di dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah dan menggunakan lisannya untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang dicintai oleh Allah, berzikir, bertasbih, membaca kalimah thayyibah, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Lisannya diajak istiqamah. Tidak digunakan di dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Digunakan, disibukkan lisannya di dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Berkata dengan perkataan yang jujur dan tidak digunakan untuk mengucapkan kebohongan ataupun kedustaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mereka berkata dengan perkataan yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang sadid, perkataan yang lurus, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sama keberadaannya dengan hati. Apabila hati baik, hati lurus, insya Allah al-jawarih, anggota badan akan mengikuti apa yang ada pada hatinya. Maka lisan juga demikian. Ketika seseorang lisannya bisa istiqamah, lisannya lurus, lisan digunakan di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jawarihnya akan mengikuti apa yang ada pada lisannya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adama fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan."
Taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta wajajna. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila anak manusia datang di waktu pagi, idza asbaha ibnu Adam, ketika anak manusia datang di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka sesungguhnya seluruh anggota badan dia mengkufuri lisannya, mengingkari lisannya, tangannya mengkufuri lisannya, matanya mengkufuri lisannya, kakinya mengkufuri lisannya, telinganya juga mengingkari lisannya. Maka anggota badan mengatakan ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah kamu kepada Allah fina, terhadap kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami ini anggota badan yang lainnya tergantung kamu. Anggota badan yang lainnya tergantung lisannya. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, kami akan lurus. Ketika kamu ngomongnya benar, insya Allah anggota badan yang lainnya akan benar, ya. Tapi kalau sudah lisannya bengkok, lisannya ngawur, anggota badan yang lainnya ikut ngawur. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami akan lurus. Wa idza wajajta wajajna, tapi kalau kamu bengkok, kami juga ikut bengkok. Ini lisan juga memiliki peran yang penting terhadap anggota-anggota tubuh yang lainnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menjadi hamba yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan dua perkara ini, istiqamatul qalbi wa istiqamatul lisan. Kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, dan juga istiqamatul lisan. Kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba tersebut apabila hatinya lurus, apabila lisannya lurus, anggota tubuh yang lainnya akan ikut apa yang ada pada hatinya dan juga apa yang ada pada lisannya. Sehingga istiqamah yang dia inginkan akan bisa terwujud dalam kehidupan dia, sehingga hamba tersebut akan menjadi hamba yang berbahagia baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.